Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 661-665. Mereka hanya tahu bahwa Guchen memiliki hubungan bisnis pengobatan dengan keluarga Ye, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia memiliki pertunangan dengan Ye Dongqing. Mungkin tidak lebih dari 3 orang yang mengetahui hal ini, apalagi orang luar. Bisakah kamu mengenali dia? Guchen bertanya dengan curiga. Sederhana sekali. Tuan Shen juga tidak berinisiatif untuk mengundang, tapi jika dia ditolak, pasti Nona Ye. Semua orang di lingkaran tahu bahwa dia jatuh cinta pada Nona Ye pada pandangan pertama, dan dikatakan bahwa kedua keluarga cukup tertarik dengan hal ini. Tian Zongyao menyesap anggur merah dan terkekeh, "Hei, jika keluarga Ye dan Shen menikah, akan sangat tidak nyaman bagi kami di Provinsi Barat Daya. Ketika dua keluarga kaya bergabung, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Semua keluarga kaya di bawah ini yang memiliki keluhan dengan keluarga Shen mungkin harus dilibatkan dan ditekan." Keluarga Ye sekarang dibagi menjadi 2 faksi. Satu faksi didukung oleh lelaki tua itu sendiri, yang menganjurkan untuk lebih dekat dengan Guchen, dan faksi lainnya adalah anggota keluarga lainnya, yang menganjurkan untuk lebih dekat dengan keluarga Shen. Kota Chang'an hanya berjarak lebih dari 800 km dari kota Hang, dan kedua tempat tersebut berdekatan satu sama lain. Jika terhubung, kekuatan keluarga Ye bisa langsung memasuki 2 provinsi Jiangnan. Demikian pula, bisnis bahan obat di wilayah Jiangnan mungkin akan segera diambil alih oleh keluarga Shen. Guchen adalah agen umum di selatan, dan mungkin ada perubahan kepemilikan di masa depan. Jangan khawatir, keluarga Ye dan Shen tidak bisa menikah. Chen Fangling berdiri di samping dan mengayunkan anggur merah ke dalam gelasnya. Yah, itu benar-benar tidak pasti. Jika keluarga Shen dan keluarga Ye menikah, mereka pasti akan mengambil hak agensi keluarga Ye. Tapi agen umum di selatan sekarang milik Tuan Gu. Mungkin sekarang, tetapi di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Bukankah ini jelas dimaksudkan untuk merangsang Guchen? Apakah kamu percaya aku bisa membuatnya berdansa denganku? Guchen berkata sambil tersenyum tipis sambil memegang tangannya. Beberapa orang sedikit menggelengkan kepala. Meskipun mereka juga tahu bahwa Guchen mungkin memiliki beberapa kemampuan, Ye Dongqing bukanlah wanita biasa. Belum lagi kemampuannya yang luar biasa, kuncinya adalah menjadi kaya. Seperti kata pepatah, Anda tidak punya cukup uang untuk menebusnya. Dalam kehidupan nyata, jika Anda rajin belajar dan mendapat nilai bagus, bukankah itu hanya untuk menghasilkan uang? Seperti Shen Lang, Anda mungkin mengatakan bahwa kemampuannya luar biasa, tetapi mungkin rata-rata, tetapi dia memiliki banyak kekayaan dan tidak dapat menghabiskan semuanya dalam 10 kehidupan. Menghadapi putra tertua keluarga Shen, Ye Dongqing sama sekali tidak peduli, yang menunjukkan bahwa visinya sangat tinggi. Tuan Muda Gu, lupakan saja. Ini terlalu sulit. Seperti kata pepatah, bagaimana orang ini bisa mengatakan tidak? Sekalipun tidak ada syarat, Anda tetap harus menciptakan syarat. Tuan Muda Gu, apakah Anda serius untuk datang? Saya mendengar bahwa Nona Ye memiliki temperamen yang sangat buruk dan tidak akan memberikan wajah kepada siapapun. Wang Bing juga berbisik dari samping. Bagaimana kalau bertaruh? Guchen mengenakan topeng, meluruskan kerah bajunya dan terkekeh. Beberapa orang saling memandang, tetapi Chen Fangling tersenyum, bagaimana cara bertaruh? Jika saya bisa mengajak Nona Ye berdansa dengan saya secara langsung, penjualan 3 bahan obat Anda bulan depan harus meningkat sebesar 12% untuk saya. Guchen berkata sambil tersenyum tegas. Saya telah melihat banyak pencatut, tapi ini pertama kalinya saya melihat pengusaha seperti Anda, Tuan Gu, yang menjemput gadis-gadis dan membiarkan kami menghasilkan uang untuk Anda. Tian Zongyao berkata sambil tersenyum tak berdaya, tidak masalah. Jika Anda bisa menangani Nona Ye, meskipun saya memasukkan beberapa juta, penjualan pasti akan meningkat. Itu kesepakatan. Itu kebenaran yang sederhana. Jauh lebih baik membiarkan Guchen menangani Ye Dongqing daripada membiarkan Shen Lang menanganinya. Chen Fangling juga mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, oke. Tetapi jika Tuan Gu tidak bisa mengundang Nona Ye, mengapa Anda tidak berdansa dengan saya? Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, Guchen berjalan menuju sudut. Tian Zongyao dan kelompoknya juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu dia bisa melakukannya? Wang Bing bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, ini Nona Ye, bisakah naik ke sana? Saya harap tidak. Anda tahu, jika dia menyetujui ini, itu sama saja dengan menyinggung keluarga Shen. Chen Fangling juga memegang dagunya dengan satu tangan dan terkekeh. Setelah beberapa saat, setelah mereka melihat Guchen mengangguk, mereka berjalan ke sisi ini dengan gelas anggur. Tuan Gu, saya sudah memberitahu Anda sejak lama bahwa Nona Ye sangat ambisius dan tidak ada yang bisa membujuknya.
Tian Zongyao berkata dengan ekspresi menghibur di wajahnya. Ayo, Tuan Gu, ayo kita berdansa. Chen Fangling juga melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menarik lengannya dan terkekeh, tetapi Gu Chen mendorong tangannya ke bawah. Kamu, tidak bisakah kamu berharap padaku saja? Gu Chen berkata sambil tersenyum bercanda. Saat dia berbicara, Ye Dongqing, yang mengenakan topeng, juga berjalan ke sisi ini. Melihat punggung Gu Chen, dia berkata dengan lembut, Tuan, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Tentu saja. Gu Chen merentangkan tangannya dan dengan sengaja merendahkan suaranya. Dengan cahaya redup di dalam, Ye Dongqing benar-benar tidak mendengarnya. Dia tersenyum sangat sopan dan berkata, ini suatu kehormatan. X. Lalu, keduanya berjalan sambil berpegangan tangan di lantai dansa. Tian Zongyao dan lainnya terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah orang itu Nona Ye? Itu tidak benar, jika bukan Nona Ye, maka tidak ada yang berani menolak Shen Lang. Pada saat yang sama, di bangku di sudut tenggara resepsi. Shen Lang sedang minum dengan beberapa wanita, dan terlihat jelas bahwa suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak berdansa dengan wanita lain karena dia tidak ingin menurunkan status keluarga Shen di depan semua orang. Itu berarti betapa tergila-gila dan berdedikasinya Shen Lang. Dia mungkin tertarik dengan penampilan Ye Dongqing pada awalnya, tapi apa yang benar-benar membuatnya melakukan pengejaran yang sengit, selain wajah ini, pastinya adalah kekayaan keluarga Ye. Karena Ye Dongqing tidak menerima undangan siapapun untuk berdansa, Shen Lang tentu saja juga tidak bisa menerimanya. Lagi pula, banyak orang di kalangan kaya tahu bahwa dia mengejar Ye Dongqing. Jika Anda berdansa dengan wanita lain secara gegabah, bukankah Anda akan menamparkan wajah Anda sendiri? Jadi dia duduk di sini sambil minum anggur, dan para wanita di sekitar terus-menerus berusaha mengundang dia. Tuan Shen, lihat ke sana. Seseorang telah mengundang kakak iparku untuk berdansa. Tapi Shen Lang tampaknya tidak terlalu peduli, pergi saja. Dia tidak memperhatikan siapapun, jadi apa bedanya? Tidak. Mereka sudah pergi berdansa. Gelas anggur di tangan Shen Lang sudah jatuh ke lantai, apa katamu? Tuan, lihat. Bukankah itu kakak iparku? Melihat ke arah itu, tinju Shen Lang terkepal secara tidak sengaja. Ye Dongqing, wanita jalang ini, berani berdansa dengan pria lain. Meskipun dia belum pernah memilikinya, dia merasa seperti telah ditipu. Meskipun dia selalu mengungkapkan cintanya kepada Ye Dongqing tidak pernah memperhatikannya. Alasan mengapa Shen Lang marah adalah karena dia menolaknya dan benar-benar menari di lantai dansa bersama pria lain. Apa artinya ini? Mungkinkah dia, putra tertua keluarga Shen yang bermartabat, tidak sebaik pria itu? Shen Lang meletakkan gelas anggurnya di atas meja dan berkata dengan suara yang dalam, bawa pria itu ke sini, saya ingin melihat dari mana dia mendapat keberanian bahkan untuk menyentuh wanita saya. Betapa buruk dampaknya jika sesuatu terjadi sekarang. Pemuda di sebelahnya segera menghentikannya dan berbisik. Meskipun keluarga Shen masih memiliki beberapa koneksi di Yuzhou, masalah ini bukanlah masalah besar. Jika hal itu terjadi dan menghambat kemajuan resepsi, mengapa tidak membiarkan orang bergosip? Selain itu, Ye Dongqing tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Itu semua hanya hasrat Shen Lang sendiri. Menarilah dengan siapapun yang ingin Anda ajak berdansa. Anda ingin membatasi kebebasannya sebelum Anda bersama. Jika kalian bersama, Anda masih harus membatasi perjalanannya dan mengontrol dengan siapa dia berbicara. Tampaknya dia peduli, tetapi kenyataannya itu menakutkan, dan Ye Dongqing semakin menolak. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Shen Lang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Pemuda itu tertawa canggung di sampingnya, Tuan, semua yang Anda katakan dan lakukan mewakili keluarga Shen. Anda adalah naga sungguhan. Mengapa repot-repot dengan serangga? Saya ingin Anda memenangkan lelang api Ganoderma besok sebagai mahar untuk melamar pernikahan untuk keluarga Ye. Hadiah untuk pertunangan, bukankah dengan begitu Nona Ye akan menjadi milikmu? Faktanya, keluarga Shen, keluarga Ye, dan beberapa orang penting berkumpul di Yuzhou hanya untuk api Ganoderma. Awalnya, mustahil bagi bos setingkat ini untuk datang ke Yuzhou. Orang yang benar-benar kaya bahkan tidak mau repot-repot menghadiri apa yang disebut pertemuan puncak kaya ini. Mereka sudah menjadi batas tertinggi bagi keluarga kaya. Jika Anda menghasilkan puluhan miliar setahun, maukah Anda berbicara dengan seseorang yang berpenghasilan puluhan ribu setahun tentang cara menghasilkan uang? Mungkin ada sebagian orang yang rela berbicara karena ingin pamer, bukan untuk menceritakan pengalamannya. Orang-orang dari keluarga kaya suka menghadiri apa yang disebut pertemuan keluarga kaya karena mereka memiliki kesempatan untuk menjilat orang-orang yang lebih baik dari mereka. Keluarga besar dan keluarga kaya enggan berpartisipasi dalam hal ini. Karena hal ini tidak banyak manfaatnya bagi mereka. Tapi kali ini, keluarga Shen datang, keluarga Ye datang, keluarga Tang datang, dan beberapa keluarga super besar lainnya semuanya datang ke Yuzhou.
Alasannya karena kemarin malam, tiba-tiba datang kabar dari lelang Yuzu bahwa ada item baru yang ditambahkan ke koleksinya, yaitu api Ganoderma. Sesuatu yang jelas-jelas bersifat yang, tetapi hidup di tempat yang lembab dan berair, seperti gua, kuburan, dan tempat lain di mana Yin kuat, sebenarnya menumbuhkan benda yang semacam ini. Ini adalah bahan obat yang sangat langka. Hanya satu dalam sejuta, dan bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Keluarga Ye ingin membelinya dan mempelajari budidaya bahan obat ini. Mereka ingin melihat bagaimana keluarga Ye dapat mengolahnya dalam skala besar menggunakan teknologi mereka selama bertahun-tahun. Adapun keluarga Sen, apalagi itu? Sen Lang ingin membelinya dan memberikannya kepada keluarga Ye sebagai alat tawar-menawar untuk menikah kedua keluarga. Tak perlu dikatakan lagi tentang keluarga Tang, semua orang di dunia tahu bahwa racun keluarga Tang tidak ada bandingannya di dunia. Jika ada yang diracuni oleh keluarga Tang, pada dasarnya itu tidak dapat disembuhkan, kecuali seseorang di dalam mereka bersedia menyelamatkan Anda. Mereka juga ingin menggunakan api Ganoderma untuk mengekstrak racun di dalamnya untuk digunakan sendiri. Untungnya, keluarga Tang sepertinya tidak punya niat untuk benar-benar memperjuangkannya, mungkin mereka hanya ingin mencoba peruntungan. Dengan banyaknya orang yang hadir, siapa yang berani bersaing dengan keluarga Sen? Masuk akal. Kata Sen Lang lembut dengan tangan di belakang punggung. Pemuda itu juga menghela nafas lega, Tuan, yang harus Anda lakukan adalah mengutamakan situasi secara keseluruhan. Sedikit ketidaksabaran akan mengacaukan rencana besar. Dan Nona Ye ini belum menjadi milik Anda. Nama kami adalah tidak benar dan kata-kata kita tidak benar. Sen Lang mendengus dan duduk. Meskipun dia sedikit tidak yakin, apa yang pemuda itu katakan masuk akal. Bahkan jika pertengkaran terjadi sekarang, Ye Dongqing akan berkata, aku bukan orangmu, mengapa kamu peduli padaku? Lalu bagaimana Sen Lang membantahnya? Di lantai dansa, Gu Chen memeluk Ye Dongqing dan bergerak dengan anggun mengikuti musik. Aku mengirimimu sesuatu, apakah kamu menerimanya? Dia melingkarkan lengannya di pinggang Ye Dongqing dan terkekeh, tetapi gadis itu mencubit Gu Chen dengan keras, kamu mengirimkan sesuatu. Mengirimnya. Mengapa kamu tidak melihat angan-anganku? Kata Gu Chen sambil tersenyum bercanda. Puff. Ye Dongqing mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, inikah cara Tuan Gu biasanya membuat gadis bahagia? Mendengar hal tersebut, sudut mulut Gu Chen bergerak-gerak sedikit. Ia tidak pernah mengungkapkan identitasnya dari awal hingga akhir, bahkan suaranya sengaja diturunkan, bagaimana dia bisa mengenali dirinya. Gu Chen terbatuk ringan, Nona, apakah Anda menduga orang yang salah? Ya. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Ye Dongqing mencubit tulang rusuknya dengan keras, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga Gu Chen hampir menangis kesakitan. Dia sudah berpura-pura menjadi begitu baik, bagaimana dia bisa dikenali oleh gadis ini tiba-tiba? Yang tidak saya ketahui adalah indera penciuman keluarga Ye jauh lebih unggul daripada orang biasa, terutama rasa bahan obat mereka sendiri. Ye Dongqing tersenyum tipis di sudut mulutnya dan berkata, lagi pula, aku sangat familiar dengan bau tubuhmu. Aku curiga saat kamu mendekat, tapi saat kamu berbicara begitu fasih tadi, aku yakin ini itu pasti kamu. Teman baik, apakah hidung ini milik seekor anjing? Tidak bisakah kamu mengatakannya secara terbuka? Tidak ada yang terjadi antara kamu dan aku. Jangan membuatnya seolah-olah kamu telah memilikiku. Gu Chen tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, tentu saja, jika kamu berperilaku baik, aku akan membiarkanmu memilikiku malam ini. Saat dia mengatakan ini, dia memeluknya ke dalam pelukannya. Tahukah kamu apa nama kotak yang berisi kita setelah kita mati? Gu Chen memeluk pinggang kecilnya dan menggosoknya ke depan dan belakang dan berkata dengan senyum jahat. Ini membuat wajah cantik Ye Dongqing memerah, dan dia mengangkat kepalanya dan memelototinya, Tidak. Ini pasangan yang dibuat di surga. Ye Dongqing meliriknya dengan matanya yang indah. Aku memintamu untuk sengaja menggodaku. Tahukah Anda bahwa Anda salah dalam membatasi pasokan bahan obat ke Jiangsu? Gu Chen menggaruk pinggangnya dengan tangannya dan terkekeh pelan. Apakah nyaman bakmu untuk memeluk pinggangku? Dia tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan dingin. Gu Chen mengangguk sedikit, tentu saja. Saat dia mengatakan ini, tangannya sangat tidak patuh, dan wajah cantik Ye Dongqing memerah sampai ke akar telinganya. Wah, bukankah kamu bermaksud menipuku? Toh akhirnya kamu jatuh ke tanganku, kan? Kehebatanmu bagaimana dengan Jiner? Sayang sekali. Lihat ke arah jam 3. Ye Dongqing melingkarkan lengannya di pinggang Gu Chen, diam-diam mencubitnya beberapa kali, dan berbisik pelan. Tapi kulit pria ini sangat tebal, dan dia bahkan tidak bisa mencubitnya. Meskipun praktisi seni bela diri memiliki otot yang kencang, mereka tidak seperti dia. Gu Chen berbalik dan melihat ke arah jam 3, hanya untuk melihat mata Sen Lang melotot ke sini, seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Jika mata bisa membunuh, maka Gu Chen mungkin sudah dibunuh puluhan kali.
Dia adalah putra tertua dari keluarga Sen, dia telah mengejarku sejak lama. Kurasa di dalam hatinya, dia pasti sedang memikirkan cara membunuhmu sekarang, kan? Setiap kali kamu memelukku satu kali lagi, dia mungkin akan memotongmu sekali lagi. Ye Dongqing berkata sambil menyeringai seolah rencananya berhasil. Gu Chen juga tiba-tiba menyadari. Dia mengatakan mengapa gadis ini datang untuk berdansa dengannya dengan begitu mudah. Mungkin Ye Dongqing sudah mengenalinya ketika dia pergi ke sana. Apakah dia mencoba menjadikan diriku umpan meriam? Jadi kamu ingin aku menjadi umpan meriam? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Keduanya mengobrol dan berpelukan, menari di lantai dansa. Dia orang yang sangat pendendam. Setiap detik tambahan kamu memelukku sekarang berarti kamu mungkin akan ditusuk olehnya sekali lagi nanti. Jika Anda takut, saya menyarankan Anda untuk melepaskannya. Sudut mulut Ye Dongqing memunculkan sedikit niat buruk. Bukan saja Gu Chen tidak melepaskannya, dia memeluk pinggangnya erat-erat seolah ingin menggosokkannya ke tubuhnya. Oh ya. Asyiknya mati dan menjadi hantu di bawah bunga peoni. Jika saya akan mati sedetik kemudian, maka saya harus bersenang-senang di detik ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung mencium bibir Ye Dongqing. Jelas sekali bahwa mata Ye Dongqing membelalak saat dia melihatnya, dan dia juga terpana oleh ciuman tiba-tiba Gu Chen. Dia tidak pernah menyangka Gu Chen akan langsung menciumnya di depan banyak orang. Di sebuah meja di kejauhan. Ketika Shen Lang melihat pemandangan ini, anggur di mulutnya segera muncrat. Brengsek. Dia mengancam akan bergegas maju dan memotong orang yang berdansa dengan Ye Dongqing menjadi beberapa bagian, tapi dia dengan cepat dihentikan oleh dua orang di sampingnya. Tuan, jangan impulsif. Ada begitu banyak orang di mana-mana sekarang. Bagaimana reputasi keluarga Shen jika Anda membuat keributan seperti itu? Tuan, harap tenang. Secara keseluruhan, ini adalah momen ketika Shen Lang ditarik ke sofa dan duduk. Kedua pemuda itu dengan cepat mengedipkan mata pada wanita yang menemani mereka, dan orang-orang ini juga menyukai Shen Lang. Paru-paru Shen Lang hampir meledak karena marah. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tangan Ye Dongqing, tetapi seseorang memintanya untuk menari dan bahkan menciumnya tanpa melawan. Dengan karakter Ye Dongqing, bagaimana mungkin dia tidak menamparkan seseorang? Belum lagi berciuman, dia sangat menolak bahkan untuk memeluk pinggangnya. Mungkinkah? Bukankah aku lebih baik dari pria itu? Dada Shen Lang naik turun dengan keras dan dia berteriak dengan marah, kamu pergi dan periksa. Apakah Anda mengetahui pria di sana? Tuan, semuanya dalam kegelapan. Mereka berdua masih menari bersama tanpa melepas topeng mereka. Kata seorang pemuda di sebelahnya dengan suara rendah. Brak. Sulit untuk ditangani, bagaimana kalau aku melakukannya untukmu? Shen Lang memelototinya dan berkata. Di lantai dansa. Gu Chen lalu dengan lembut melepaskan ciumannya kepada Ye Dongqing. Wajahnya memerah saat dia menciumnya. Seolah-olah dia kehabisan napas. Setelah dilepaskan oleh Gu Chen, dia menarik napas panjang. Kamu bajingan, siapa yang memintamu untuk menciumku? Ye Dongqing berteriak setelah dia menyadari apa yang Gu Chen lakukan, dan mengangkat tangannya hanya untuk menamparnya. Namun, Gu Chen segera menahan lengannya, membuatnya tidak bisa bergerak, haha. Kamu memintaku untuk memblokir senjata dan menjadi umpan meriam, jadi aku tidak boleh membebankan bunga apapun padamu. Bagi seorang gadis, hari ini bisa dianggap sebagai perasaan bangga yang nyata. Apakah kamu ingin mati? Wajah cantik Ye Dongqing sangat merah, dan matanya benar-benar membunuh orang. Gu Chen terus memegangi pinggangnya dan tersenyum ringan, haha, pikirkanlah. Tapi dia terlalu tak terkalahkan dan tidak dapat menemukan lawan. Ini juga semacam kesedihan yang samar. Dia berjuang hanya untuk menamparnya. Sebuah tamparan di wajahnya, kalau tidak dia akan sangat kesal sampai mati. Ini ciuman pertamaku. Dia menjawab. Hei, hei, hei. Jangan pukul, jangan pukul. Ada begitu banyak orang yang melihatmu. Tidak ada yang akan tahu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu mengatakan sesuatu, maka semua orang akan tahu bahwa kamu baru saja dicium olehku. Aku tidak peduli, lagi pula kamu bukanlah orang yang hebat. Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum kejam, lagi pula, kamu, Nona Ye, telah ditipu olehku, kan? Tunggu saja. Jika aku tidak bisa membunuhmu, nama keluargaku bukan Ye. Oh, memang benar hati wanita yang paling kejam adalah wanita yang mencintaimu sama seperti dia membencimu. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi begitu tak terlupakan di hatimu. Dia bisa merasakan kemarahan Ye Dongqing. Karena Gu Chen memegang tangannya, dia merasa tubuh gadis ini gemetar. Ini tidak dingin, ini marah. Jika bukan karena ada begitu banyak orang di sini, dia harus memarahinya untuk menghilangkan amarahnya. Dan, jika aku mati, bukankah kamu akan menjadi janda? Gu Chen terkekeh di telinganya. Ye Dongqing mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata marah, jika kamu mati,
aku pasti akan meratapi kamu selama 2 tahun, dan kemudian mencari pria untuk dinikahi. Saat aku tidur dengannya, aku akan meletakkan abumu di sebelah, sehingga kamu dapat merasakan rasa partisipasi. Teman baik, jika wanita ini kejam, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan pria. Lagi pula, pria sebenarnya tidak sekejam wanita. Umumnya, wanita lebih kejam dan pria lebih riang. Kamu kejam. Gu Chen pun mengacungkan jempolnya, kalian wanita benar-benar suka menyakiti dan memukul dengan keras. Bukankah menyenangkan menindas suamimu seperti ini? Suami. Ye Dongqing memalingkan wajahnya dan berkata dengan marah, tidak tahu malu. Nyanyiannya berhenti. Pembawa acara berjalan ke panggung dengan mikrofon dan melihat ke arah Gu Chen dan Ye Dongqing dan berkata dengan penuh semangat, kalian berdua adalah pemenang terbesar dari tarian ini. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Terima penghargaan. Kata Gu Chen dengan ekspresi terdiam. Dia dan Ye Dongqing baru saja berbicara dan tertawa, hanya menari dengan santai. Mereka sama sekali tidak mengikuti aturan. Ketika dia naik ke panggung, pembawa acara melihat ke arah Gu Chen dan terkekeh, Tuan, saya mengamati lebih dari 60 pasangan penonton, tetapi hanya kalian berdua yang langkahnya ternyata konsisten, bahkan ritmenya sama. Kalian bekerja sama dengan sangat baik. Dengan persetujuan bulat dari kami para juri, Anda memenangkan penghargaan tarian terbaik dalam pertunjukan ini. Pembawa acara datang membawa kotak hadiah, yang ternyata adalah sebuah cincin. Semua penonton gempar. Bersama. Karena kamu menari dengan sangat baik, sebaiknya kalian berdua tetap bersama saja. Betul. Mereka berdua harus saling menghargai, kalau tidak bagaimana mereka bisa menari dengan baik. Ye Dongqing sekarang ingin mencari celah di lantai dan melompat ke bawah, dia juga tidak bisa berkata-kata kepada orang-orang yang membuat keributan ini. Gu Chen mengambil cincin itu dan sejenak bingung. Jika kamu bisa memenangkan hadiah meskipun kamu menari, bukankah orang-orang ini tahu cara menari? Cepat pakai saja. Dia membisikkan sesuatu di telinga Ye Dongqing. Dia masih sangat menolak pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas. Sekarang dalam situasi ini, jika dia menolak Gu Chen, dia tidak hanya akan malu. Tapi semua orang juga ikut kecewa. Pakai. Tapi saya beritahu Anda, saya akan membuangnya. Ye Dongqing dengan enggan mengulurkan jari manis tangan kanannya. Terserah kamu. Pokoknya cincin ini hanya berharga ratusan ribu. Kalau tidak suka, buang saja ke sungai. Tapi izinkan saya mengatakannya dulu, hanya ada cincin yang ini. Setelah Anda membuangnya, jangan minta saya membelikannya lagi untuk Anda. Gu Chen terkekeh sambil memakaikannya. Tentu saja, suara mereka berdua sangat pelan, hanya satu sama lain yang bisa mendengarnya. Setelah memasang cincin, penonton langsung bertepuk tangan. Ye Dongqing juga tanpa sadar mengulurkan tangannya dan melihat cincin itu. Sepertinya tidak buruk. Suatu detik, dia masih berpikir tentang bagaimana membuang benda ini, tetapi detik berikutnya, Ye Dongqing merasa cincin itu tampak cukup bagus. Mengkilap, dan bersinar biru di bawah cahaya saat dikenakan di tangan Anda. Poin ini saja yang menangkap hati Ye Dongqing dalam sekejap. Ketika pembawa acara melihat ekspresi terobsesi Ye Dongqing dengan cincin itu, dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan kepada orang-orang di bawah. Banyak orang yang menonton kegembiraan di bawah juga bertepuk tangan mata. Sejujurnya, keduanya memang tak ingin menjadi pusat perhatian. Mereka baru saja bertemu di sini dan berdansa secara kebetulan. Siapa sangka karena kombinasi keadaan yang aneh, mereka akan memenangkan sebuah cincin. Ye Dongqing juga mengintip cincin di tangannya dari waktu ke waktu. Mungkin ini adalah sifat wanita. Mungkin sulit baginya untuk menyukai apa yang dia beli dengan uang, tetapi jika Anda memberikannya secara gratis, dia akan menyukainya dalam gaya apapun. Jika tidak ada lagi, kami turun. Gu Chen memandang tuan rumah dan terkekeh. Oke. Ayo beri mereka berdua tepuk tangan meriah. Ada suara gemuruh lainnya dari penonton, dan sekarang Ye Dongqing hanya ingin segera pergi. Tunggu. Tiba-tiba, suara dari penonton menarik perhatian semua orang. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria yang tidak mencolok berdiri di sudut tenggara dan berteriak ke arah panggung. Tuan, ada apa denganmu? Pembawa acara memandangnya dan berkata dengan dingin. Tuan rumah, kamu bilang kamu juga memberiku hadiah itu. Itu cincin bernilai ratusan ribu. Siapa yang mengambilnya? Bukankah kamu harus memberitahu semua orang siapa yang mendapatkan hadiahnya? Saat ini, semua orang mulai berbicara. Ya, Anda bahkan tidak dapat memahami hal ini, kami bahkan tidak mengetahui siapa yang mengambil hadiahnya. Tuan rumah, biarkan keduanya melepas topeng mereka agar kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Itu benar. Buka topengnya dan mari kita lihat tuan muda siapa ini, putri kecil siapa ini. Gu Chen dan Ye Dongqing juga saling memandang, dan bisa terlihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain.
Jika mereka dibuat masalah oleh sekelompok orang ini, mereka pasti tidak akan bisa pergi jika tidak melepas topengnya. Ye Dongqing memimpin. Setelah melepas topeng, wajah halusnya langsung dikenali oleh semua orang. Ternyata itu Nona Ye. Sungguh menakjubkan. Dia tiba-tiba mendapat hadiahnya. Saya sangat iri. Saya iri pada pria yang berdansa dengan Nona Ye. Tidak mungkin Tuan Shen, kan? Bukankah itu tidak masuk akal? Tentu saja itu Tuan Shen. Selain Tuan Shen, siapa yang bisa berdansa dengan Nona Ye? Seorang pria di sebelahnya menunjuk ke sofa di sudut tenggara, jika Tuan Shen ada di atas panggung, siapa yang minum di sana? Semua orang melihat ke sofa di sana. Shen Lang tidak memakai topeng. Dia hanya duduk di sana sambil minum. Agar semua orang bisa melihat dengan jelas, dia meletakkan gelas anggurnya dan berdiri. Semua orang tercengang. Karena Tuan Shen yang asli di sini, siapa orang di atas panggung itu? Tuan Shen ada di sini, lalu siapa orang di atas sana? Tuan, tolong lepaskan topengmu. Ya, buka topengmu. Nona Ye sudah melepasnya. Anda, seorang pria dewasa, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini. Kali ini, Gu Chen langsung didorong ke garis depan, seolah-olah dia akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad jika dia tidak melakukannya. Karena semua orang ingin melihat wajah asliku, ayo lakukan saja. Kata Gu Chen sambil melepas topengnya. Saat dia melepas topengnya, Shen Lang berdiri dari sofa. Itu dia. Seru Shen Lang segera. Beberapa orang di dekatnya mendengar kata-katanya dan dengan cepat bertanya dengan suara rendah, Tuan, ada apa? Bajingan ini adalah pria yang saya temui di toko jas pada sore hari. Saya berbalik menjadi abu-abu. Kita semua mengenal satu sama lain, dan setelan itu masih sama sejak sore hari. Shen Lang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, pergi. Cari tahu dari siapa orang itu. Ketika Gu Chen melepas topengnya, setiap orang memiliki pendapat berbeda karena tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kumpulan keluarga kaya. Meskipun mereka tidak kaya, mereka adalah selebritis internet papan atas, atau bintang kecil, dan raksasa bisnis di Yusu. Maaf, apakah ada yang kenal pria ini? Seorang pria parubaya di antara penonton melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Tuan Tian dan yang lainnya berdiri satu demi satu, kami saling kenal. Kamu. Pria itu memandang Tuan Tian dengan jijik, apakah dia anggota keluarga Tian Anda? Dia tuan muda dari Jiangsu. Jiangsu. Pria ini masih sangat menghina, dan bahkan kota Sichuan tidak dia pedulikan, apalagi Jiangsu. Kehadiran Provinsi Barat Daya selalu sangat lemah di luar. Pada dasarnya siapapun dapat menginjaknya. Jika sudah selesai, Gu Qiye akan benar-benar meminta maaf. Hal pengecut seperti ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali. Sejak saat itu, masyarakat merasa bahwa Provinsi Barat Daya adalah tempat yang tidak memiliki tulang punggung, dan keluarga di ibu kota provinsi ini hanyalah keluarga yang tidak berguna dan tidak banyak kesombongan. Zhang Yanlong, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan Provinsi Barat Daya kami? Kepala keluarga Chen memimpin dan menunjuk ke arahnya dan berteriak. Di ibu kota provinsi, setiap orang dapat berjuang sampai mati dan berjuang demi sedikit keuntungan, tetapi di luar ibu kota provinsi, setiap orang harus berbagi suka dan duka. Meremehkan keluarga Tian berarti meremehkan grup Gu dan meremehkan Barat Daya provinsi. Oh, kupikir tidak ada seorang pun di provinsi Barat Dayamu. Ternyata masih ada laki-laki di sini. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa. Alasan utama mengapa pria ini tertawa terbahak-bahak adalah karena saudaranya, Presiden Zhang yang terkenal. Meski keluarga Zhang berada di urutan terbawah dari keluarga kaya atas, setidaknya mereka sudah masuk ke dalam keluarga kaya atas. Rasa superioritas itu langsung terlihat, apalagi jika melihat keluarga kaya menengah dan kaya bawah menganggap diri mereka sebagai dewa. Zing! Tepat ketika pria itu tertawa, jarum perak keluar dari tangan Gu Chen dan menusuk leher pria itu dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya, mulut pria ini terbuka lebar, seolah terkilir dan dia tidak bisa menutupnya. Hahaha. Hebat, hebat. Tuhan tidak diam. Kepala keluarga Chen juga tertawa dengan sombong. Tapi pria ini ingin membalas, tapi dia bahkan tidak bisa berbicara. Gu Chen berjalan menuruni panggung selangkah demi selangkah, memandang orang-orang yang mencibir, dan berkata sambil tersenyum, mungkin Anda memandang rendah Provinsi Barat Daya hari ini, tetapi di masa depan saya berjanji untuk membuat Anda masing-masing berpikir tinggi tentang Provinsi Barat Daya kami. Aku berjanji. Suara ini nyaring, kuat, dan berdampak. Seluruh tempat langsung terdiam. Keluarga Tian, keluarga Chen, keluarga Tan, dan keluarga Wang semuanya menanggapi Gu Chen dengan mata mereka. Kalau Tuan Gu bilang bisa, maka bisa dilakukan. Dibandingkan dengan Gu Qiye, semua orang juga berpikir bahwa pemuda ini mungkin memiliki rasa pencapaian yang lebih besar. Banyak orang juga mulai membicarakannya.
Sejak kapan orang sekuat itu muncul di Jiangsu? Sejak pemimpin tertinggi telah berpindah tangan. Siapa yang memberitahuku bahwa Gu Qiye masih memimpin grup Gu? Jika berpindah tangan, ketuanya harus diganti. Anda tidak ingin melakukan itu. Tahukah Anda, ini disebut agensi. Di permukaan, grup Gu masih dimiliki oleh Gu Qiye, tapi diam-diam mungkin sudah digantikan. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda pemuda ini bisa mendapatkan kepercayaan tanpa dukungan dari Provinsi Barat Daya? Bagaimana dia bisa begitu gila? Saat ini, Shen Lang sedang berada di sofa di sudut tenggara. Seorang pria muda dengan cepat berjalan ke arah Shen Lang dan membisikkan sesuatu di telinganya. Hah? Apakah kamu serius? Shen Lang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu benar sekali. Saya melihat daftar undangan, dan tidak ada orang seperti itu sama sekali. Tuan, pikirkanlah, bahkan tidak ada keluarga kaya di Jiangsu, mengapa dia bisa datang ke pesta keluarga kaya? Pemuda itu berkata dengan wajah yakin. Kali ini, Shen Lang mau tidak mau bangun. Ya, meskipun perekonomian Jiangsu hampir tidak bisa dilewati, itu jauh tertinggal dari Hangzhou. Hangzhou hanya memiliki satu keluarga besar, keluarga Shen. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa masyarakat dari provinsi lain mengincar provinsi Barat Daya. Perkembangan provinsi Barat Daya sangat rata-rata, namun ada 4 keluarga kaya. Meski semuanya keluarga kaya, proporsinya tinggi. Oke, jadi dia menyelinap masuk. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Sepertinya dia ingin menjilat keluarga Ye. Kata Shen Lang dingin sambil memegang tangannya. Di lantai dansa. Setelah Gu Chen meletakkan topengnya, dia juga berencana meninggalkan tempat tersebut bersama keluarga Tian dan keluarga Chen. Segera menyelinap pergi sebelum identitas Anda terungkap. Jika seseorang memeriksa daftarnya dan tidak ada nama Gu Chen di dalamnya, akan jauh lebih merepotkan untuk menanganinya. Tariannya sudah selesai. Ayo pergi dulu. Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh. Orang-orang dari beberapa keluarga besar mengikuti di belakang, berencana untuk pergi. Berhenti. Tiba-tiba, suara Shen Lang datang dari belakang, dan Gu Chen diam-diam berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang kamu takutkan? Dia berbalik sedikit dan memandang Shen Lang dan orang-orangnya yang berjalan ke arahnya, apakah ada yang salah dengan pria ini? Kamu tampak familiar. Shen Lang bertanya dengan sadar. Gu Chen juga mulai berpura-pura gila, oh. Pernahkah kamu melihatku sebelumnya? Kenapa aku tidak ingat? Kamu mengalahkan pengawalku sore ini, bukankah kamu berencana untuk membiarkannya begitu saja seperti ini? Shen Lang menerobos, melangkah maju untuk memeriksa pakaian yang dikenakan Gu Chen, dan mencibir, apa? Kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa berpura-pura menjadi orang kaya hanya dengan mengenakan setelah lusuh. Apa yang ingin kamu lakukan? Gu Chen menatapnya dengan tenang dan tersenyum. Tidak ada sedikit pun kepanikan atau kegugupan dalam kata-katanya, namun secara mengejutkan dia tenang dan alami. Bahkan Shen Lang tidak bisa menahan rasa malu. Orang baik, dia sangat tenang. Haha, apa yang ingin saya lakukan? Apa tujuan seseorang tanpa surat undangan menyelinap ke sini? Anda bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan. Shen Lang suang dengan tangan di belakang punggungnya, berbalik dan melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, orang ini sama sekali bukan dari keluarga kaya, produser. Keluar dari sini. Situasi dalam keributan. Apa? Kamu menyelinap masuk. Orang-orang dari Provinsi Barat Daya sangat tidak tahu malu. Mereka menyelinap masuk untuk menghadiri pesta koktail. Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja memberitahumu, dari mana datangnya orang kaya di Jiangsu ini. Buang. Buang. Kemudian, penjaga keamanan berkerumun. Wajah Shen Lang penuh kebanggaan, dan Tuan Lu, yang telah membawa Gu Chen sebelumnya, juga tidak bisa berkata-kata. Orang baik. Ditipu. Orang ini benar-benar memiliki kedua sisi, dia memulai dengan mulutnya dan kemudian mengandalkan penipuan sepanjang proses. Tuan Lu, lain kali jangan bawa orang-orang yang tidak relevan. Siapa yang tahu apakah tangan dan kaki Anda bersih atau tidak? Shen Lang melirik Tuan Lu yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan dingin. Jelas sekali, dia sudah tahu bahwa jika Gu Chen bisa memasuki tempat ini, itu karena Tuan Lu yang membawanya masuk. Tuan Lu juga tetap diam. Mungkin dia tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Usir orang itu keluar. Seorang pria parubaya dari penyelenggara di atas panggung meraung dengan marah. Sekarang setelah Tuan Shen berbicara, tentu saja dia tidak dapat menyinggung perasaan Tuan Shen. Adapun yang disebut Tuan Gu dari Jiangsu, betapa Anda menyukainya. Lebih dari selusin pensiunan penjaga keamanan dari pasukan khusus menyerbu ke depan. Tuan Tian dan yang lainnya berdiri di samping Gu Chen, menatap tajam ke arah penjaga keamanan di depan. Sekarang semua orang adalah satu kesatuan. Gu Chen memegang posisi yang pernah dipegang Gu Qiye, yaitu wajah Provinsi Barat Daya.
Jika dia diusir, apakah keluarga Tian, keluarga Chen, keluarga Tan, dan keluarga Wang akan tetap memiliki martabat tetap di sini? Tuan Muda Sen, Anda datang bersama keluarga Tian saya, bukankah tidak masalah? Tuan Tian berkata dengan suara yang dalam kepada Sen Lang, kami semua berada dalam lingkaran yang sama, bagaimana kalau membunuh kami semua seperti ini? Hahaha, siapa yang berada di lingkaran yang sama, apakah dia layak untuk keluarga Tian? Selain itu, sudah bagus jika keluarga Tian Anda bisa datang ke pesta koktail ini, tetapi Anda masih berani mengajak orang masuk. Saya pikir keluarga Tian sedang mengambang. Sen Lang memegang tangannya dan mencibir. Zhang Yanlong juga berkata setuju, keluarga Tian, sebuah keluarga yang akan diusir dari keluarga kaya lainnya, masih membutuhkan wajah Tuan Sen. Apakah kamu layak? Provinsi Barat Daya tidak layak dengan keberadaan keluarga kaya. Cepat atau lambat, kami akan mengusir kalian semua. Tuan Tian, kepala keluarga Chen, kepala keluarga Wang, dan kepala keluarga Tan semuanya mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga gigi mereka hampir patah, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terlalu lemah. Beberapa dari mereka terikat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menginjakkan kaki mereka. Inilah perbedaan antara keluarga kaya dan keluarga kaya. Jika kamu ingin dia pergi, usir juga keluarga Yeku. Saat ini, Ye Dongqing perlahan masuk dari luar kerumunan dan berkata dengan dingin. Dia dingin dan acuh tak acuh, dengan ekspresi yang tidak boleh dicemooh. Kinger, berhentilah main-main dia mendekatimu. Berpikir jernihlah, jangan tertipu. Sen Lang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kinger. Nama yang sangat intim. Tapi Ye Dongqing merasa sedikit jijik. Untuk seseorang yang tidak dia sukai, bahkan jika kamu naik ke langit untuk menangkap bulan atau pergi turun ke 5 samudera untuk menangkap penyu untuknya, mungkin dia masih tidak menyukainya. Apa menurutmu aku bercanda? Ye Dongqing meliriknya dengan jijik. Sen Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, brengsek. Apakah orang ini memberimu sup ekstasi? Apakah Anda masih melindunginya? Dia hanyalah seorang gangster kecil yang tidak mencolok di Jiangsu. Dia tunanganku. Tunangan. Hahaha, jika aku menari dan memasangkan cincin di jarimu, aku tunanganmu. Kinger, bisakah kamu berhenti mencari pria sembarangan hanya untuk membuatku marah? Apakah dia layak? Bersambung.